Video Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nowruz 178 EB ke komunitas Bahai di Sorot. Agama Bahai ini diketahui merupakan agama baru yang bukan percabangan agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nowruz 178 EB. Suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga Hari Raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerja sama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci Bahai dari Baha'ullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengobarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Sebelumnya, netizen mempertanyakan apakah Bahai sudah menjadi agama resmi di Indonesia atau tidak. Selain itu, netizen mempertanyakan Menak yang memberikan ucapan selamat Hari Raya ke komunitas Bahai. Video lengkap pernyataan Menak itu diunggah juga di akun YouTube Bahai Indonesia. Video itu diunggah pada 26 Maret 2021. Lantas, bagaimana asal mula agama Bahai ini muncul? Dikutip dari laman komunitas Bahai, agama ini pertama kali muncul dan berkembang di Iran pada 1844. Agama ini bermula dari ajaran perdamaian Said Ali Muhammad atau yang dianggap Sang Bab. Agama ini sempat dianggap sebagai sempalan Islam Syiah. Sebelum revolusi Iran, agama ini pun sempat diakui walaupun selanjutnya tidak diakui. Agama ini kemudian terus menyebar ke berbagai negara, dari India hingga Singapura. Salah satu penyebarnya adalah Jamal Effendi. Agama ini masuk ke Indonesia pada abad ke-19 ketika rombongan Jamal berkunjung ke Surabaya dan singgah ke Bali. Pemberhentian mereka selanjutnya adalah Makassar di Pulau Sulawesi. Menggunakan sebuah kapal kecil, mereka berlayar ke pelabuhan Parepare. Mereka disambut oleh Raja Fattah Arong Matua Aron Rafan dan anak perempuannya Fattah Simatana. Fattah Simatana belakangan menyiapkan surat-surat adopsi untuk dua orang anak asli Bugis bernama Nair dan Bashir untuk membantu dan mengabdi di rumah di Akka. Sang raja juga sangat tertarik dengan agama baru ini. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Sedendring, Padalia dan Pamana. Menggunakan sampan, mereka melanjutkan perjalanan sepanjang sungai sampai mereka tiba dengan selamat di Bone. Di sini, Raja Bone, seorang lelaki muda dan terpelajar, meminta mereka menyiapkan suatu buku panduan untuk administrasi kerajaan dan Said Mustafa Rumi melaporkan bahwa mereka telah menulisnya sejalan dengan ajaran-ajaran Bahai. Agama ini pun terus mendapatkan pengikutnya di Indonesia. Seperti dikutip dari laman Kemenak, penegasan eksistensi agama Bahai sebagai sebuah agama independen ini tertuang dalam seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang
kehidupan keagamaan pada 22 September 2014. Agama Bahai ini diketahui merupakan agama baru yang bukan percabangan agama lain. Begitu pula dalam tata cara peribadatan, meskipun tampaknya memiliki kesamaan dengan peribadatan Islam seperti sembahyang, puasa, ziarah dan lainnya, pada praktiknya tata cara peribadatan yang mereka lakukan sama sekali berbeda. Para penganut Bahai mengerjakan sembahyang sebanyak 3 kali dalam sehari. Kiblat yang dijadikan sebagai arah sembahyang pun berbeda dengan umat Islam. Umat Islam menghadap ke arah Kaabah, sedangkan umat Bahai bersembahyang menghadap barat laut atau kota Akka Haifa. Hari raya umat Bahai juga berbeda dengan Islam. Kendati demikian, sejarah lahirnya ajaran Bahai tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Pendiri ajaran Bahai, yaitu Baha'u'llah, merupakan penganut agama Islam sebelum ia menisbatkan diri sebagai utusan Tuhan. Dilansir dari Detik.com, Yaqut lantas menjelaskan dasar kehadirannya di acara komunitas Bahai. Yaqut mengutip Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 sebagai dasar ucapannya tersebut. Yaqut memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia menerangkan, dalam konstitusi Indonesia, tak dikenal istilah agama yang diakui. Mengutip dari Detik News, konstitusi kita tidak mengenal istilah agama diakui atau tidak diakui, juga tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas. Hal ini bisa dirujuk pada Undang-Undang PNPS tahun 1965 tersebut, kata Yaqut lewat pesan singkat. Yaqut menegaskan kehadirannya di acara komunitas Bahai semata-mata dalam konteks untuk memastikan negara menjamin kehidupan warganya. Hal itu ditegaskan Yaqut sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Negara harus menjamin kehidupan seluruh warganya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, ujar dia.